Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Epi Widyasari NIM B100, 190, 150 dan Yola Putri Januarti Mangunsong NIM B100, 190, 151 dan saya Nesi Juta Solehati NIM B100, 190, 167 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai budaya organisasi PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart. Budaya organisasi PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. PT Alfamart adalah sebuah perusahaan perdagangan retail yang berkantor pusat di Tangerang. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 32 pusat distribusi dan 15.400 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu ada sejarah Alfamart dimulai pada tahun 1989 oleh Joko Susanto dan mengawali usaha di bidang perdagangan dan distribusi. Pada tahun 1999, perseroan merambah ke sektor minimarket. Alfamart menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau. Lalu ada visi dan misi PT Alfamart. Visinya menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berkontribusi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Lalu misinya, yang pertama memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Yang kedua, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku etika bisnis yang tinggi. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Yang terakhir, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh, dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Lalu ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini integritas yang tinggi meliputi jujur, disiplin, dan konsisten dalam bekerja berlandaskan etika serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Inovasi kemajuan lebih baik meliputi kreatif dalam bekerja, berkomitmen untuk melakukan perbaikan cara kerja secara terus-menerus. Yang ketiga, kualitas dan produktivitas tertinggi meliputi mampu menjalankan tugas serta fokus pada pencapaian hasil kerja yang lebih baik. Yang keempat, kerjasama tim meliputi terlibat aktif serta mendorong terciptanya semangat dan kekompakan tim. Yang terakhir, kepuasan pelanggan melalui pelayanan terbaik meliputi berinisiasi tinggi, memenuhi kebutuhan, dan memastikan terciptanya kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya ada produk PT Alfamart. Beberapa layanan produk dan digital. Yang pertama, uang elektronik. Kedua, pembayaran. Ketiga, voucher. Keempat, agen tiket online. Kelima, transfer dana. Keenam, layanan pengiriman barang. Dan yang ketujuh, layanan lainnya. Selanjutnya, karakteristik budaya organisasi PT Alfamart. Berikut ini budaya kerja Alfamart antara lain adalah dikenal sebagai budaya kerja 2I dan 3K, yaitu integritas yang tinggi, inovasi untuk kemajuan yang lebih baik, lalu kualitas dan produktivitas yang tinggi, kerja sama tim, serta yang terakhir kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang terbaik. Nah, di sini ada deskripsi budaya organisasi PT Alfamart. Alfamart tetap beroperasi sepanjang 2020 untuk menjadi pilihan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang sangat wajar.
pandemi COVID-19 pada akhirnya menuntut seluruh sektor usaha untuk sigap melakukan penyesuaian operasional seperti dengan berubahnya tren belanja konsumen yang terjadi pada tahun 2020. Yang pertama, mengoptimalkan layanan online. Perseroan menggiatkan strategi berbelanja online melalui aplikasi Alfagif atau platform digital lain. Dan yang kedua ini, menjaga kesehatan dan keamanan seluruh karyawan dan pelanggan dengan menerapkan berbagai protokol kesehatan. Nah, jadi budaya kerja setelah adanya pandemi COVID-19 menjadikan perubahan budaya kerja organisasi yang signifikan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Lalu di sini ada pendataan PT Alfamart. Emiten retail waralaba PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT, pengelolaan gerai Alfamart, membukukan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih sebesar Rp 1,6 triliun pada tahun lalu. Perolehan laba bersih tersebut turun sebesar 4,59% dari tahun sebelumnya, sebesar Rp 1,11 triliun. Hal ini menyebabkan laba per saham dasar AMRT juga mengalami penurunan menjadi Rp 25,56 per saham dari sebelumnya 26,79 per saham. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.